Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Haji Muhadir AM selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai resume perkiraan usaha yang modalnya dimulai dari nol, hasilnya miliaran. Yang pertama, contoh pertama yaitu membuka jasa tempat cuci motor. Ide bisnis rumahan ini memang telah dilirik banyak orang, sebab tidak perlu menaruh modal yang besar dalam menjalankan bisnis ini. Lagi pula jasa tempat cuci motor adalah jenis usaha rumahan yang sangat menjanjikan, tidak membutuhkan modal yang besar, tapi kita dapat meraih hasil yang banyak dari usaha ini. Yang kedua yaitu membuka jasa laundry atau laundry kiloan. Dari ini kita dapat beraktivitas di rumah, tidak membutuhkan modal yang besar juga menghasilkan hasil yang sangat besar. Selanjutnya adalah berjualan camilan atau makanan. Itu kita bisa mulai dari jasa yang kita punya, keahlian yang kita punya, tidak membutuhkan modal yang banyak juga. Ini juga termasuk salah satu contoh usaha yang dimulai dari modal nol yang menghasilkan hasil yang miliaran. Yang selanjutnya adalah menjual pulsa elektrik atau paket internet. Yang selanjutnya yaitu membuka jasa menjahit pakaian. Itu yang kita modalkan atau modal yang kita butuhkan itu hanya keahlian kita dalam menjahit. Modal secara finansial kita hanya membutuhkan alat mesin jahitnya, dan itu tidak membutuhkan modal yang sangat banyak. Jika kita melatih keahlian kita terus secara menerus dan membuka bisnis ini dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah membuka warung kopi. Nah, ini adalah hal yang kecil, membuka usaha dengan hal-hal yang kecil, salah satunya itu warung kopi. Kopi itu termasuk salah satu minuman favorit Indonesia, salah satunya orang-orang remaja dan bapak-bapak. Bisa saja kita berjualan sampai malam, itu kan hanya membutuhkan modal yang sangat sedikit, tapi kalau kita mengasahnya terus, kita berbisnis dengan baik, kita bekerja dengan baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sangat banyak. Nah, itulah beberapa contoh estimasi atau perkiraan usaha yang modalnya sangat sedikit dan hasilnya bisa banyak jika kita terus melatih, jika kita terus bekerja dan berbisnis mengembangkannya dengan baik. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang profil pengusaha yang sukses di Indonesia. Profil pengusaha sukses di Indonesia, salah satunya pengusaha sukses di Indonesia adalah muslimah yang bernama Hafizah Elvira. Langsung saja, Hafizah Elvira adalah salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Ini memulai usahanya secara tidak sengaja, berawal dari tugas kampus yang ia lakukan di Kampung Pusta Sitanala, Tangerang, Banten. Bermula dari tugas tersebut hingga menjadi proyek kewirausahaan sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat marginal penyandang difabel yang kebanyakan para penderita kusta. Ia mempunyai tekad, Hafizah Elvira itu mempunyai tekad agar kehidupan para difabel tersebut jauh lebih baik dan mandiri. Di bawah naungan Narasitu Foundation, akhirnya Hafizah Elvira bersama rekan yang awalnya hanya merupakan program sosial entrepreneurship inisiatif yang digagas oleh Forum Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia telah mampu menjadikan ibu-ibu bekas penderita kusta menjadi manusia-manusia mandiri dan mampu berkarya. Karena setelah program
program tersebut selesai, Hafizah Elvira bersama dengan timnya terus melanjutkan social entrepreneur tersebut sampai sekarang. Jilbab hasil karya Fiza dan ibu-ibu penderita kusta dibuat sedikit unik dan menarik, yaitu dengan menambahkan manik-manik yang kilau agar menambah kesan elegan bagi si pemakai. Maka tak heran jika sekarang jilbab produksi Nala City Foundation telah dikenal banyak orang. Sebagai sarana untuk memasarkan jilbab, produksi Nala City Foundation tersebut menggunakan sosial media online seperti website, Twitter, Facebook, Instagram. Karena menurut Fiza, proses pemasaran dengan memanfaatkan media sosial ini tidak ribet dan cukup mudah. Selain itu juga dapat dijangkau dari berbagai penjuru dunia atau berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Selaku CEO Founder, selaku Direktur Nala City Foundation, Hafizah Elvira mendapatkan inspirasi dari berbagai macam social entrepreneurship Indonesia yang sudah lebih dulu membuat program pemberdayaan masyarakat yang juga telah sukses dalam program pemberdayaan tersebut. Hafizah Elvira bersama Nala City Foundation mempunyai tujuan mulia, yakni memberdayakan masyarakat marginal penyandang difabel untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan lebih mandiri. Usaha Nala City Foundation tidak sia-sia. Mereka telah memberikan angin segar bagi penderita-penderita kusta yang tadinya hanya sekedar menerima pemberian orang lain. Sekarang mereka dapat menjadi sosok wanita, sosok yang mau berusaha, belajar mandiri dan menghasilkan karya yang dihargai oleh masyarakat Indonesia. Itulah resume yang bisa saya rangkum tentang pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Hafizah Elvira. Dari cerita tersebut, saya akan menyampaikan kritik dan inspirasi atau pembelajaran yang bisa saya dapat. Kritiknya yang pertama yaitu Hafizah Elvira Novitaryani menjadi salah satu anak bangsa yang dapat mengaktualisasikan rasa cinta terhadap bangsa, agama melalui aksi-aksi nyata. Di usianya yang sangat muda, Hafizah gigih merawat, menggerakkan dan menghasilkan dampak sosial berkelanjutan bagi masyarakat penderita kusta. Dan pembelajaran yang bisa saya dapat dari Hafizah Elvira yaitu bagaimana caranya ia menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan usaha dia sendiri dan memberikan semangat untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan sehingga ia mampu merubah penderita kusta itu menjadi wanita yang mandiri, wanita yang belajar, wanita yang mandiri, wanita yang mampu menghasilkan karya-karyanya, serta memberikan pelajaran untuk kita untuk terus berusaha dan konsisten, mau berjuang dan terus menjadi yang lebih baik lagi untuk mencapai sesuatunya. Itulah resume saya mengenai estimasi pekerjaan yang bisa kita mulai dari modal yang sedikit menjadikan hasil yang lebih baik, menjadikan hasil yang lebih banyak, dan juga mengenai profil pengusaha yang sukses salah satunya di Indonesia yaitu Hafizah Elvira. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.